Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya, Anisha Nur, NIM 24018 dari Prodi Pendidikan Geografi 1B. Kali ini saya bakal membahas mengenai pengertian, konsep dasar, dan ruang lingkup geologi. Seperti biasa, kita bagi beberapa poin terlebih dahulu. Satu, pengertian geologi. Dua, konsep dasar geologi. Tiga, ruang lingkup geologi. Kita langsung saja ke poin 1, yaitu pengertian geologi. Secara etimologis, geologi berasal dari bahasa Yunani yaitu geo artinya bumi, dan logos artinya ilmu. Jadi geologi adalah ilmu yang mempelajari bumi. Secara umum, geologi adalah ilmu yang mempelajari planet bumi, termasuk komposisi, keterbentukan, dan sejarahnya. Definisi lain menyatakan bahwa geologi adalah suatu bidang studi tentang bumi secara keseluruhan, asal-usulnya, strukturnya, komposisi, dan sejarahnya, termasuk perkembangan kehidupan, dan sifat dari proses-proses yang telah memunculkan keadaan sampai saat ini. Adapun geologi membahas tentang sejarah semua kehidupan yang pernah hidup atau sedang hidup di dalam bumi saat ini, dan juga mempelajari bagaimana kehidupan dan planet kita telah berubah dari waktu ke waktu. Ahli di bidang ilmu geologi biasanya disebut dengan geologis atau ahli geologi, atau geolog, ataupun terkadang disingkat GEOS. Poin kedua, konsep dasar geologi. Konsep dasar geologi terbagi menjadi dua, yaitu konsep waktu dalam geologi. Waktu adalah salah satu aspek utama yang membedakan geologi dengan ilmu-ilmu lain, kecuali astronomi. Terdapat dua skala waktu geologi yang dipakai untuk mengukur dan menentukan umur dan kejadian di bumi. Di antaranya, skala waktu relatif, yaitu skala yang didasarkan pada urutan perlapisan batuan dan evolusi kehidupan organisme masa lalu. Skala waktu absolut radiometrik, yaitu skala yang didasarkan pada pelarikan radioaktif pada unsur kimia dalam batuan.
Konsep hukum dalam geologi. Terdapat beberapa konsep hukum geologi antara lain susunan, aturan dan hubungan antar batuan dalam ruang dan waktu. Ruang adalah tempat di mana batuan terbentuk, sedangkan waktu adalah waktu pembentukan batuan dalam skala waktu geologi. Salah satu landasan geologi adalah prinsip uniformitarianisme, yang didasarkan pada premis bahwa proses saat ini telah beroperasi sepanjang waktu geologis. Uniformitarianisme adalah prinsip kuat, yang memungkinkan kita untuk menggunakan proses saat ini sebagai dasar untuk menafsirkan masa lalu dan untuk memprediksi peristiwa masa depan lebih potensial. Selain itu, dalam ilmu geologi terdapat 3 prinsip dasar pada batuan sedimen, yaitu prinsip horizontal, superposisi, dan kesinambungan lateral. Poin ketiga, ruang lingkup geologi. Ruang lingkup geologi terbagi menjadi 4. Pertama, litosfer. Terdapat 2 tipe litosfer, yaitu litosfer samudra, yang berhubungan dengan kerak samudra berada di dasar samudra. Litosfer benua, yang berhubungan dengan kerak benua. Kedua, biosfer adalah lapisan tempat makhluk hidup dalam pengertian luas menurut geologi. Biosfer adalah sistem ekologis global yang menyatukan seluruh makhluk hidup dan hubungan antar mereka, termasuk interaksinya dengan unsur litosfer batuan, hidrosfer air, dan atmosfer udara bumi. Ketiga, atmosfer adalah lapisan udara yang menyelubungi bumi. Fungsi dari atmosfera adalah 1. Merupakan media perantara untuk memindahkan air dari lautan melalui proses penguapan ke daratan yang kemudian jatuh kembali sebagai hujan dan salju. 2. Merupakan salah satu gaya utama dalam proses pelapukan. 3. Bertindak sebagai pengatur khasanah kehidupan dan suhu di atas permukaan bumi. Atmosfera di sini berfungsi sebagai pelindung dari permukaan bumi terhadap pancaran sinar ultraviolet yang tiba di atas permukaan bumi dalam jumlah yang berlebihan. Keempat, hidrosfer adalah lapisan air yang berada di permukaan bumi, menempati ruang mulai dari bagian atas atmosfer hingga menembus kedalaman 10 km di bawah permukaan bumi, yang terdiri dari samudra, gletser, sungai dan danau. Uap air dalam atmosfer dan air tanah, termasuk masuk ke dalam selaput ini, adalah semua bentuk air yang berada di atas dan di dekat permukaan bumi. 97,2% air di bumi berada di laut dan samudra. Apabila kita memperhatikan keadaan seluruh permukaan bumi, maka ciri yang paling menonjol adalah suatu warna biru yang ditimbulkan oleh hadirnya lautan. Sekian penjelasan dari saya, semoga memberi banyak manfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.